wabarakatuh. Yang saya hormati, tim penguji ujian kinerja PPG Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Raihana Sapitri. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di Min 5 Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 dengan NEM 2460101582 LP3 Win Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja yaitu praktik pembelajaran dengan materi kurban kelas 5 di Min 5 Hulu Sungai Selatan. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran fikih. Apakah sudah siap untuk belajar? Apabila sudah siap, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Ayo, anak atas meja, alat tulisnya masing-masing. Melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian dulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Cukup. Alhamdulillah cukup. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Untuk berdoa, Ibu mintakan kepada ketua kelas untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alikna bis-shalihin. Amin. Anak-anak, sebelum kita memasuki materi kita hari ini, mari kita breaking dulu dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita memulai pelajaran, apakah masih ada yang ingat pelajaran minggu dulu? Ayo Rahman, apa? Binatang halal adalah Tentang binatang yang halal dan haram. Apa itu pengertian binatang halal? binatang diperboleh untuk dikonsumsi dagingnya menurut syariat Islam. Nah, contohnya apa? Sapi, kerbau, kambing, domba, unta, dan lain-lain. Ya, binatang yang halal ialah binatang yang
diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Contohnya sapi, kerbau, unta, domba, kambing, dan lain-lain. Kemudian apa lagi satunya? Binatang haram adalah Apa itu binatang haram? hewan yang dilarang dikonsumsi manusia berdasarkan ketentuan agama atau kepercayaan tertentu. Contohnya babi, anjing, burung elang, burung gagak. Ya, binatang yang haram adalah binatang yang dilarang dikonsumsi menurut syariat Islam, seperti babi, anjing, burung gagak, dan lain-lain. Berarti kalian masih ingat pelajaran pada minggu yang lalu. Nah, hari ini kita akan memasuki materi tentang kurban. Apakah kalian ada yang tahu tentang kurban? Apa itu kurban? Kurban adalah menyembelih hewan. Hewan apa yang biasanya disembelih? Kalian sudah mengetahui apa itu kurban, contoh yang dikurbankan dalam agama Islam. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini tentang materi kurban. Yang pertama, setelah mempelajari pelajaran ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian kurban. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan hukum kurban. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan tata cara penyembelihan kurban. Dan yang keempat, kalian bisa menjelaskan tata cara penyembelihan kurban sesuai syariat Islam. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan menonton video tentang kisah Nabi Ibrahim. Mari kita simak sama-sama videonya. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah
karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga, Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sudah menonton video tadi? Ibu ingin bertanya, apa isi video yang kalian tonton tadi? Ya, tentang kesabaran Nabi Ibrahim dan ketaatan Nabi Ismail. Ibu akan membacakan cerita tentang sebuah kasus. Kalian mendengarkan, nanti dicatat apa yang penting. Di sini menceritakan tentang Hasan yang sedang berdialog dengan kakeknya. Hasan sedang bermain di rumah kakeknya. Kakeknya sedang mempersiapkan kandang untuk hewan kurban. Lalu Hasan bertanya, "Kek, apa yang akan kita kurban?" Tanya Hasan. "Insya Allah kita akan berkorban seekor sapi," jawab kakek. Hasan melihat sapi itu terdapat luka di telinganya. Lalu Hasan menanyakan kepada kakek, "Apakah hewan ini akan dijadikan kurban?" Lalu kakek menjawab, "Tidak, karena syarat hewan kurban adalah binatangnya harus sehat dan tidak." Kalian sudah mendengar cerita tentang Hasan dan kakeknya. Apa isi cerita tersebut? Apa isi cerita kasus tersebut? Isi ceritanya tentang kurban. Apa saja syarat-syarat kurban? Tidak boleh cacat. Ya, tidak boleh cacat, harus sehat, tidak boleh ada luka, tidak boleh ada yang pincang atau matanya buta. Sebelum kita mengerjakan tugas kelompok, marilah kita ice breaking dulu. Tepuk fokus, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Dan setiap kelompok itu ada 4 orang. Anak-anak, apakah tugasnya sudah selesai? Sekarang kita akan mempresentasikannya untuk maju ke depan kelas. Ibu mintakan untuk kelompok 1 maju. Mendorong Saula. Saula capek. Nah, di atas di sebelahnya. Ya. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kegiatan hari ini. Untuk kelompok lain, mari kita beri tepuk tangan. Pembelajaran fikih kita hari ini dalam materi kurban sudah selesai. Untuk itu, Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, pengertian kurban. Kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Contoh binatang kurban misalnya sapi, unta, domba, kambing, kerbau. Hukum melaksanakan kurban
ayat kedua yang berbunyi pasal dilirap di kawan har, yang artinya dan dirikanlah salat dan berkorbanlah. Kemudian ada juga syarat-syarat hewan kurban. Yang pertama, umurnya sudah mencapai, seperti unta dan kerbau, sapi harus berumur 5 tahun. Domba, kambing harus berumur 2 tahun atau lebih. 1 orang sapi atau kerbau unta untuk 7 orang. Kemudian untuk domba atau kambing itu untuk 1 orang. Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran materi tentang kurban. Melihat diskusi yang kalian lakukan tadi sudah sangat bagus, aktif, bertanya dan memberikan pendapat. Kalian juga sudah dapat memahami apa itu kurban, apa itu dalilnya, syarat-syarat kurban. Selanjutnya ibu akan memberikan tugas perorangan atau tugas mandiri. Kalian membuat ringkasan tentang pengalaman berkorban bagi yang sudah berkorban dan yang belum melaksanakan kurban, pengalaman melihat pelaksanaan kurban. Akan ibu bagikan. Boleh dibawa minggu depan ya. Nah, untuk minggu depan kita akan memasuki pelajaran selanjutnya, yaitu materi tentang ibadah haji. Nah, kita menutup pelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pulang, ibu mintakan kepada ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Doa dimulai.